tarik saja. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Saat kita berbicara tentang masalah overheating pada sepeda motor, umumnya pikiran kita itu tertuju pada part seperti termostat yang macet, packing kop bocor, atau water pump yang sudah tidak bekerja dengan baik, atau yang seal water pumpnya dia bocor. Dan jarang sekali kita membahas tentang radiator, karena radiator itu memang paling jarang rusak, ya kan. Kerusakannya paling-paling kalau dia sudah pecah atau bocor begitu kan, langsung terlihat kerusakannya tanpa kita harus analisa mendetail. Namun sebenarnya radiator adalah part inti dari sistem pendinginan, sedangkan untuk part yang lain itu adalah part penunjang saja, dimana coolant dari dalam mesin yang menyerap panas dia akan dialirkan ke dalam radiator, sampai di radiator dia akan didinginkan, kemudian keluar dalam kondisi coolant dingin atau coolant yang lebih dingin daripada saat dia masuk. Coba bayangkan jika coolant itu yang dari atas panas, kemudian dia keluar juga masih tetap panas, bagaimana dia akan mendinginkan sebuah mesin? Atau misalkan keluarnya dia tidak lancar, terjadi penyumbatan di dalam begitu. Saya punya sedikit cerita. Ada teman datang ke sini dengan membawa motor Vario 125. Kondisinya overheating beberapa kali, kemudian karena dia sering melihat video saya, dia langsung inisiatif meminta saya untuk bongkar mesinnya, dikiranya packing kop. Dan kesalahan saya itu tidak melakukan analisa dulu, jadi langsung saya bongkar. Ternyata saat saya bongkar itu tidak ada masalah, packing kop masih bagus, termostat bagus, water pump bagus, semuanya bagus. Tetapi ada muncul satu kecurigaan di mana radiatornya, sisi dalam dari radiator itu dia berlumpur ya, tertutup oleh lumpur, sehingga angin atau udara itu tidak bisa menembus dari kisi-kisi itu, terjadi overheating. Nah, setelah itu saya coba bersihkan saja radiatornya, baik dari segi luar maupun di dalamnya. Saya bongkar, saya bersihkan, saya pasang lagi seperti kondisi yang semula, dan ternyata overheatingnya itu sudah tidak timbul lagi. Jadi meskipun radiator ini sebenarnya jarang sekali rusak, dia bisa mengalami penurunan fungsi pendinginan, terutama bila terjadi kotor, baik itu yang di luar maupun di dalam. Kali ini saya akan mencontohkan teman-teman bagaimana caranya untuk membersihkan radiator ini, terutama di bagian dalamnya. Nah, pertama kita bisa mulai melepas cover pengamannya ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung congkel saja untuk pengait-pengaitnya yang ada di sini. Ini gampang sekali, bahannya ini aluminium lunak. Seperti ini. Nah, tinggal kita congkel saja, gampang. Gampang sekali. Atau kalau punya alat yang begini, saya bikin. Ini dari stang piston. Nah, ini juga bisa digunakan seperti ini. Ini lebih cepat. Oke, setelah itu kita tinggal tarik saja. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kotoran-kotoran atau endapan-endapan. Nah, dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat masalah yang terjadi pada sistem pendinginan. Kalau warnanya merah seperti ini biasanya ada kemungkinan kerusakan pada bagian water pump. Selain water pump, itu tidak ada part lain yang besi atau baja. Yang lainnya itu cuma selang sama aluminium ya. Di mesin itu aluminium, ini pun aluminium. Tetapi di water pump itu ada kipas. Nah, kipasnya itu bahannya logam seperti besi atau baja. Nah, kalau dia berkarat, karatnya akan tersebar kemana-mana. Nah, penyebab karat sendiri itu juga bisa karena bahan water pumpnya yang kurang bagus atau penggunaan coolant yang kurang baik. Coolant yang tidak bagus akan menyebabkan water pump cepat berkarat. Paham ya? Perbedaannya dengan yang di sini, ini warnanya putih. Putih ini biasanya endapan zat kapur ya. Nah, di sini putih, tidak merah warnanya karena tidak ada karat, tapi di sini dia terlihat warnanya kuning kemerah-merahan.
Ini adalah efek karat. Di sini teman-teman juga bisa melihat ya kotoran-kotoran. Oke, kita buka dulu yang sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Jadi kotoran-kotoran seperti ini akan lebih baik kalau dibersihkan. Seperti ini. Nah, setelah itu kita gunakan plat yang tipis seperti ini untuk menyeka atau membersihkan kotoran yang ada di dalamnya ini. Nah, sebenarnya ini menggunakan air ya, tapi saya contohkan dengan kondisi kering seperti ini dulu. Nanti kita gunakan air. Alat yang kita gunakan ini jangan terlalu keras ya. Kalau terlalu keras dan terlalu kita paksakan, nantinya bisa melukai dari sup atau tabungnya ini, bisa menyebabkan kebocoran. Paham ya? Sebaiknya yang tipis saja seperti ini. Ini tuh enaknya kalau di sumur ya, atau pakai langsung dari keran. Jadi kita bisa langsung siram biar airnya mengalir terus begitu sambil kita bersihkan. Tapi di belakang ini tempatnya becek. Nah, ini buat contoh teman-teman saja. Oke kawan-kawan, ini sudah kita bersihkan semuanya ya, baik upper tank, lower tank, sama tubnya sudah kita keringkan. Cuma ternyata warnanya tidak bisa hilang sama sekali, masih ada merah-merahnya ya. Nah, untuk melihat lubangnya apakah dia sudah bersih atau tidak, kita bisa mengintipnya dengan mengarahkannya ke arah luar ruangan, atau kita bisa menggunakan lampu saja. Seperti ini, saya kasih contoh sedikit. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat ya, lubangnya ini semuanya sudah bersih, tidak ada sumbatan-sumbatannya lagi. Sekarang waktunya untuk pemasangan. Kawan-kawan, ini sudah selesai kita pasang ya. Jadi kita tinggal melakukan pengetesan kebocorannya saja. Jadi caranya cukup kita pakai satu selang kecil ke arah sini, yang lain ditutup, kita masukkan ke dalam air. Tetapi kalau ini yang saya tes pasti bocor, karena ini sebenarnya yang saya gunakan adalah radiator bekas ya, bekas-bekas orang yang diganti. Jadi ada bocor yang di sebelah sini kayaknya, atau sebelah sini, saya lupa. Coba kita lihat saja. Oke, jadi ada bocor di sini, tapi bukan dari sini ya. Jadi bocornya itu memang dia sudah lama, sudah bertahun-tahun ya ini. Seperti itu saja ya cara-caranya. Selain daripada ini, seharusnya ini sudah tidak ada yang bocor lagi. Oke ya, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buku ireng.